Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di koperasi. Ini saya mau ada sedikit mungkin masukan atau mau tanya-tanya wawancara kepada petugas koperasi yang biasa mendampingi ibu-ibu ya, mendampingi mama maksud saya dalam menjalankan angsuran ya. Ini ada beberapa kasus memang tidak semua mengerti ya. Jadi atau biasa ke pinjaman ke lembaga-lembaga lain. Jadi kita kadang-kadang tidak diprioritaskan karena saking bukan baiknya ya, saking baiknya atau saking ya seharusnya terbalik kadang-kadang orang kepada lembaga lain yang notabene memang mungkin bunganya gede tapi pada lancar gitu bayarannya, tapi kepada kita kepada koperasi karena saking banyak regulasi yang lebih toleran menjadi apa bukan alternatif, menjadi dinanti-nanti gitu untuk pembayaran angsuran. Itulah fenomena, padahal kalau kita pahami seharusnya koperasi itu menjadi prioritas karena namanya koperasi memajukan untuk anggotanya dan memajukan untuk koperasi, bukan hanya sebelah pihak. Tapi fenomena kebanyakan ada yang lebih ya atau karena kurang paham atau edukasi ya seperti itu. Ini saya sedikit akan ada mau wawancara atau mau sedikit tanya-tanya dari petugas koperasi ya, salah satunya yang pernah sampai ngejar-ngejar ibu-ibunya agar bisa menunaikan kewajibannya Pak. Jadi pekanannya, kumpulan pekanannya tidak berjalan seperti itu. Nih saya akan tanya salah satunya Ibu Newi nih. Bu Nel, mau nanya Bu, ini saya pernah dengar cerita Ibu teh ada anggota yang sampai dikejar-kejar ya Bu ya. Wah biasa. Bukan dikejar, ngejar. Saya yang ngejar. Oke, kayak Dev itu padahal kita kan petugas bukan petugas kayak yang lain ya Bu ya. Iya. Boleh Bu ceritain Bu awalnya gimana ini bisa sampai macet seperti itu. Kalau saya karena demi kewajiban. Demi kewajiban. Karena kan kalau yang udah hutang harus wajib Bayar. sesuai akad yang sudah diutarakan dari Yeah. awal. Terus karena beberapa pekan bahkan ada yang sebulan nggak bayar, akhirnya mau nggak mau kita turun langsung ke rumah-rumah Gitu. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk ke rumah satu orang anggota. Itu pun saya diantar oleh anggota yang lain. Nah besoknya anggota yang lain yang mengantar saya itu dibawa dan kunulai karena menunjukkan rumah orang-orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah. Seperti itu sih. Sampai ada saya dengar padahal dia tuh mampu bayar sampai di nanti seperti itu. Seperti apa maksudnya Bu itu? Iya, jadi mereka itu kebiasaan atau karakteristiknya Karakter. gali lubang tutup lubang. Jadi ke koperasi iya, karena ada kesempatan untuk ngambil. Yeah. Ke MBK iya, ke PNM iya. Dan mereka itu karena ada bunga, kalau kita enggak, tapi malah memprioritaskan yang ada bunganya. Lucu ya Bu ya. Iya, jadi kalau ke MBK atau PNM kan harus misalnya seminggu 40.000 masuk. Kalau ke kita kan bisa diperlambat, jadi 20.000 pun mereka bayar gitu. Kadang mereka memprioritaskan yang lain tapi ke kita nggak bayar kayak gitu. Itu fenomena yang terjadi. Harusnya kebalik ya, harusnya tidak ada riba, harus diprioritaskan untuk membantu membayarkan misalnya dari yang riba gitu. Siap Bu Nelly. Terima kasih atas wawancaranya atau liputannya. Mudah-mudahan sukses selalu dan dimudahkan segala urusannya Bu ya. Dan ini luar biasa nih Bu Nelly ini bisa membantu ibu-ibu atau emak-emak dalam hal
urusan finansial ya. Mungkin itu sebagai kepanjangan tangan itu syariatnya ya, itu aja. Itu ya sekilas tentang pengalaman beliau bagaimana membantu ibu-ibu tapi membantu emak-emak tapi yang dibantunya tidak mengerti seperti kalau yang saya paham. Mungkin ini jadi lahan bagi kalau apalagi kita punya misi dan visi lain, bukan hanya sekedar meringankan secara finansial, tapi harus bisa mengedukasi agar ibu-ibu ini bisa memahami bagaimana pinjaman yang lebih baik tanpa riba atau tanpa bunga. Saja liputannya sekilas, tidak banyak-banyak. Sampai jumpa di liputan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.